Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Iya benar. Lebih mudah Pak ya? Ya, langsung ekspor pokoknya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan transportasi laut Bengkulu. Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di dialog interaktif 0811 1013 2110 di segmen terakhir kali ini. Mungkin dari Bang Adi sendiri, prioritas jangka panjang ASDP dalam mendukung konektivitas tadi ya, seperti yang disampaikan dari Pak Kadis, pertumbuhan ekonomi maritim Bengkulu, seperti apa Bapak? Kalau kami yang dari Peri ASDP tentunya tetap masih melakukan pelayaran sesuai yang diamanahkan kepada kami. Intinya kami akan melakukan pelayaran sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis untuk ke depan karena ini Enggano ini akan terus bertumbuh, apalagi ada Kampung Nelayan Merah Putih. Itu langsung dari KKP, termasuk kemarin kapal KKP Pusat pun udah datang Orca 5 itu ke Enggano. Itu kapal terbesarnya KKP melihat potensi yang ada di Enggano. Jadi artinya pemerintah daerah, pemerintah pusat ini sudah berkolaborasi dengan sangat luar biasa untuk Enggano. Mungkin kalau beberapa tahun ke depan, jangka ke depan itu mungkin bisa nambah kapal, bisa dari Peri karena pengangkutan logistik dari hasil bumi dan hasil perikanan Enggano ini udah lebih dari satu kapal, bisa 2 kapal yang akan ASDP operasikan di lintasan Bengkulu Enggano. Seperti yang ada terbaru juga kapal ASDP itu di Gunung Sitoli Sibolga. Jadi kapal Jatra 2 baru sekitar 1 bulan ini juga melintasi di sana. Kalau memang istilahnya pertumbuhan di Pulau Enggano ini semakin maju, hasil pertaniannya termasuk cetak sawah tadi luar biasa, pasti akan tumbuh, akan membutuhkan armada transportasi tambahan dari SDP. Insya Allah siap, asal Bapak Gubernur nanti bersurat siap. Berarti direncanakan akan ada 1 armada ya Bapak Iya. yang akan ditambahkan. Untuk kapal ASDP sendiri ini sudah dilengkapi sistem pemantauan otomatis seperti AIS Bapak? AIS siap. Kayak AIS ya. Jadi alhamdulillah menurut istilahnya regulasi maupun internasional IMO, International Maritime Organization, kapal kami telah bersertifikasi dan salah satu kapal di sini di Bengkulu ini, di Padang pun tidak ada. KMP Pulau Telo ini yang mempunyai sertifikat Dangerous Code. Jadi kapal penumpang tapi dia bisa juga mengangkut BBM. Nah itu kualifikasinya untuk bisa mendapatkan sertifikat itu juga luar biasa ketatnya. Peraturannya dari Kementerian Perhubungan, CQ, Kantor Otoritas Pelabuhan, KSOP Bengkulu, seperti itu. Termasuk peralatan keselamatan di kapal kami juga berstandar IMO, jadi Maritime Organization. Jadi sudah bersertifikat internasional. Jadi mulai dari SKKP-nya, sertifikat LEVRAP, semua segalanya itu sudah sesuai, termasuk tadi itu AIS. Jadi kapal kami itu udah jalan berapa jam, kami akan mereportnya ketahuan Mbak, di mana posisinya, kecepatannya berapa, sampai jam berapa kami tahu. Nah termasuk IPEP-nya, jadi titik kalau terjadi hal-hal itu dia akan menyala otomatis. Kalau di pesawat black box. Ya, nah di kapal kami sudah terregistrasi. Tapi kita nggak mengharapkan. Iya, kalau bisa jangan. karena ini kan memantau pergerakan kapal. Iya, betul Mbak. Jadi kami ke report terus Mbak. Jadi misalnya 2 jam setelah keberangkatan udah sampai mana, posisi di mana, lari berapa, kecepatan berapa knot itu ketahuan. Nanti udah 2 jam berikutnya kita report terus Mbak pergerakan kapal. Jadi ndak hilang. Pasti ada terus posisinya di mana. Baik, untuk pelabuhan Pulau Bayi sendiri ini sudah mengembangkan pelabuhan pintar atau green port sendiri Bapak, atau seperti apa Pak Hendrik? Kalau sampai dengan saat ini belum kita ya. Tapi ke depan kita berharap akan seperti itu.
Dan ini salah satu target kita ke depan, bagaimana pelabuhan ini sama seperti pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia yang sudah maju. Ada target atau mungkin program kerja ke depannya Bapak dari Dinas Perhubungan sendiri? Ya, membangun konektivitas ini tidak hanya di laut, tapi juga di darat. Kalau di laut, kita punya yang namanya tol laut. Kapal tol laut kita ini mengangkut seluruh produk yang ada di Bengkulu. Biayanya murah dan pengangkutannya lebih banyak. Kalau kita mengangkut dengan kendaraan darat, itu tonasenya dibatasi karena kemampuan jalan atau kemampuan truk atau pusonya. Tapi kalau di laut, ini peti kemasnya bisa berapa atau ratus tis yang bisa masuk. Nah, ini akan terus kita kembangkan sehingga kalau kita punya kopi Bengkulu, jangan nanti dikirim ke Lampung menggunakan truk sampai di Lampung ini kopi Lampung, atau barangkali pisang Enggano itu di sepanjang jalan Gang PU, Gang Lambang yang ada di Lampung itu jual pisang atau komoditi pisang. Ternyata pisangnya dari Enggano karena Enggano tidak memproduksi secara masif seperti yang di Lampung. Maka kemarin Pak Gubernur sudah menyetujui akan ada rumah produksi dan packaging akan diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik provinsi maupun Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kemudian konektivitas ini juga akan menyasar darat. Bagaimana pelabuhan ini berkembang tidak hanya menampung batu bara yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi di daerah tetangga seperti Muara Enim, Tanjung Enim, yaitu melalui Bukit Asam. Nah, dari Bukit Asam ini produksi batu bara ini dikirim ke Panjang, ke Pelabuhan Panjang yang ada di Lampung. Jaraknya itu 300 mendekati 400 km. Nah, sedangkan kalau dari Muara Enim ke Pulau Bay itu hanya 149 km. Artinya ada berapa banyak pemangkasan biaya produksi, ongkos produksi yang akan diterima oleh para pengusaha. Nah, maka ke depan Pak Gubernur kemarin sudah berkoordinasi dengan atau menghubungi Bukit Asam dan siap. Dan kementerian pun sudah merespon bahwa tol nanti itu tidak lewat Linggau karena lebih produktif dia lewat langsung ke Muara Enim. Kalau tolnya Muara Enim lewat ke Bengkulu itu 149 tadi dan akan ada 2 stasiun, satu di Simpang lupa saya di Muara Enim, satu di Benteng. Nanti di stasiun itu di situ akan ada stockpile batu bara dan akan diisi ke kereta api kemudian dibawa ke Pelabuhan Pulau Bay. Nah, tentulah kereta apinya kan tidak hanya untuk angkut batu bara dan produk lain, tapi juga manusianya juga. Maka nanti ke depan pilihan transportasi itu akan banyak. Kita punya jalan tol bisa langsung ke Palembang. Ketika masuk Muara Enim Palembang itu lewat tol tinggal 89 kilo. Dan saya sudah coba, itu sangat cepat. Kemudian nanti kita punya kereta api. Kereta api kita bisa meningkatkan produksi ekspor kita di bidang batu bara, cangkang sawit, CPO, dan juga produksi itu tadi bahwa produksi Bengkulu itu banyak. Kenapa produksi Bengkulu tidak dikeluarkan oleh Bengkulu sendiri? Sehingga nanti tercatat di Bengkulu bahwa punya kopi yang terbaik, robusta terbaik di dunia. Iya, sekaligus memperkenalkan juga ya Bapak ya hasil betul. Masyarakat. Kenapa tidak pisang Enggano itu bisa kita packaging dan diekspor? Karena kita berhadapan dengan Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia ini orang India kan suka makan pisang juga, makanya kita. Nah, tentulah ini pangsa pasar yang harus kita garap.
Berarti nantinya juga akan ada pembukaan rute baru ya Bapak ya? Siap. Untuk tol juga dan Iya. juga bakal ada kereta api Iya. yang beroperasi. Betul. Baik, karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf sekali untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adi dan juga Pak Hendri yang sudah memberikan wawasan yang sangat luas kepada kami dan juga semoga menjadi inspirasi ya dan juga pengingat Iya. bahwa kemajuan Bengkulu ini di laut ya, transportasi laut juga bagian penting ya untuk Iya. kemajuan perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu dan juga Pulau Enggano. Terima kasih banyak kepada Pak Adi dan juga Pak Hendri yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Berendo selanjutnya.